Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pak Farman, alhamdulillah sudah bergabung. Pak Farman, kemudian Ibu Yosti Devita. Baru disapa langsung menghilang ya Ibu Yosti. Oke, kemudian ada Ibu Sugiarti, sepertinya dalam perjalanan ya, sedang di jalan ke sekolah ya. Masih di mute Ibu, saya tidak mendengar suaranya Ibu. Oke. Kemudian ada di SDN Pondok Labu 13 pagi, ada Ibu Nurlaila Juwita. Selamat pagi, udah dada saja ya. Dada ini selamat tinggal gitu maksudnya ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Nurlaila? Alhamdulillah, semangat Pak. Alhamdulillah. Apalagi hari terakhir ya tuh, senyumnya senyum-senyum hari terakhir itu. Pak, saya senang hari ini senang udah hari ini terakhir ya. Masuk ke kelas. Kalau kemarin kan adanya di ruang penguji, nggak bisa ketemu anak-anak. Oke. Kemudian berikutnya ada Bu Yosida Herawati. Bu Yosida yang konsisten sebenarnya dari hari pertama sampai sekarang masih mengikuti sesi dengan masker ya. Ini di ruangan terbuka sepertinya Bu ya, bukan di ini ya. Iya, di ruangan guru, Pak. Oke, ya benar. Terus di ini ya, dipakai terus maskernya agar sama-sama menjaga ini ya, protokol kesehatan. Berikutnya ada Pak Setiono. Pak Setiono ini sepertinya beliau sedang di kelas atau sedang di mana nih? Ruang guru ya mungkin ya. Sepertinya oke, beliau masih belum bisa bergabung. Kemudian sudah ada Ibu Rina Oktivianti. Assalamualaikum Bu Rina, sehat Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat terus ya Bu Rina. Oke. Kemudian berikutnya ada ada Bu Laila. Bu Laila, halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Laila. Oke, sepertinya beliau tidak mendengar. Ya sudahlah, ini sedang senam pagi hari Jumat atau gimana nih? Bu Laila, halo, selamat pagi Bu. Oke, terima kasih. Ini sedang perjalanan kemana? Sedang mau keluar atau di kelas? Saya lagi nyari ruangan kosong, Pak. Oke, silakan dicari ruangan kosongnya ya, biar biar bisa mengikuti dengan seksama ya. Oke, Pak Stiono, akhirnya tadi habis dari mana Pak? Ke belakang dulu Pak. Oh, maaf. Habis dari kamar mandi sepertinya tadi sudah saya panggil tapi belum bergabung. Ya, Oke. Kemudian Ibu Magdalena, ini juga Bu Magdalena nih konsisten sekali. Oke, karena sedang PTM katanya beliau ya. Oke, sudahlah, tidak apa-apa. Kemudian Ibu Yosti Devita, tadi orangnya kelihatan sekarang menghilang. Bu Yosti, halo Ibu. Bu Yostinya lagi ngambil casan Pak di kelas. Oh gitu. Lagi di samping saya. Oh, Ibu asistennya? Enggak Pak, saling membantu aja. Oh, saling membantu. Oh, samping-sampingan berarti ya? Iya. Oke, Bu Yosvita. Saya kirain tadi ada anaknya juga, soalnya tuh backgroundnya masih belum dihilangkan ya itu. Ada pendidikan khusus profesi advokat ya. Oke, Pak Parman, sehat Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Itu namanya kok berubah jadi Rudi KLU Kabupaten Lombok Utara. Saya pakai laptop sekolah dulu Pak. Oh iya silakan. Tidak laptop saya dipakai buat ngajar di kelas Pak. Oke siap, tidak apa-apa ya. Harapan saya sebenarnya karena ini hari terakhir bergabungnya bisa agak cepat teman-teman sehingga kita bisa selesainya juga lebih cepat karena nanti jam 10 pas itu Bapak dan Ibu guru semua akan mengikuti post test ya.
ketika mengikuti post-test, tentunya kita akan selesai mungkin 9.30-an. Agar ada persiapan 30 menit, silakan nanti Bapak dan Ibu Guru untuk mempersiapkan mengerjakan post-testnya. Harus meningkat. Harus bertanya, meningkat. Pak. Silakan Bu Sugi. Gimana Bu? Post-testnya itu kan dimulai jam 9.30 ya? 10, jam 10. Oh, 10. Ya. Itu harus diberi waktu berapa lama, Pak? Oke, untuk post-test kurang lebih sama teknisnya ketika mengerjakan pretest. Oh gitu, setengah jam aja? Iya, kurang lebih sama seperti itu. Oh begitu, Ya. baik. Kemudian untuk selain post-test, hari ini Bapak dan Ibu Guru juga wajib mengikuti penutupan ya. Penutupannya nanti di pukul 14.00 jam 2 siang ya. Jadi jangan sampai lupa. Selamat bergabung Ibu Deliana dari SDN Tanjung Barat ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada temannya yang satu sekolah tidak Bu Deliana yang ikut pelatihan ini? Sebenarnya ada 2, cuma yang satu nggak bisa masuk waktu daftar, Pak. Oh, gitu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tadinya saya meminta untuk dijapri, silakan dijapri temannya yang ikut sehingga cepat bisa bergabung ya. Karena ini baru 10 orang saja yang bergabung Bapak Ibu. Oke, seperti biasa kita akan menunggu dulu ya Kak Parman, menunggu kuota dulu. Gitu ya, kita tunggu dulu saja. Oke, alhamdulillah sudah bergabung. Saya sapa dulu ada Bu Hikmah. Halo Bu Hikmah. Halo Pak, selamat pagi. Oke, pagi. Waalaikumsalam. Sehat Bu Hikmah? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sapa juga ada Bu Ratna Puspita. Yang dari kemarin ini kayaknya penggemar kaligrafi ya. Halo Bu Ratna. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Pak. Maaf, memang sedang lagi PTS Pak. Terus saya lagi invalid temen, jadi double job. Mohon maaf ya Pak. Oh, tidak apa-apa, silakan. Yang prioritas mana tidak apa-apa ya. Oke, saya kira sudah saya sapa semua. Ibu Rina juga sudah tadi ya. Bu Rina sudah, Bu Sugi sudah. Dan kita nunggu dulu yang lain. Kita tunggu para peserta pelatihan yang sepertinya masih di jalan atau mungkin masih masih kesulitan untuk bergabung. Begitu ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah sampai 20-an baru kita mulai. Gitu ya. Baik Pak, baik. Atau ada yang bisa menghubungi ketua kelas agar bisa segera meminta peserta yang lain untuk bergabung? Baik Pak, nanti saya coba hubungi Pak Sahril. Oke, selamat pagi Pak Mahmudin. Alhamdulillah sudah bergabung Pak ya. Oke, masih di mute. Jadi saya tidak bisa membaca gerak bibirnya Pak Mahmudin. Halo, masuk. masuk. Oke. Halo Pak Mahmudin. Tunggu sebentar ya. Oke, sepertinya beliau kurang ini ya. Oke, sudah 13 ya, 13. Masih banyak lagi yang belum bergabung. Kita tunggu lagi Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan yang lain segera bergabung bersama kita. Amin. Membuka perintah kalau di sini mau dibuka passwordnya apa ya? Nah, username-nya kan itu kan 2010 apa sih? Sebentar.
Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Tepuk tangan. Menyapa tubuhku namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terempasnya kebahagiaanku ini dengan sikapmu.
Apakah karena aku insan kekurang mudahnya kau mainkan? Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang memutih menjadi permadani seperti bintang yang jauh dalam janji cinta. Bapak Ibu mau tanya dong, udah mengisi Siharka kah semua? Adakah yang perlu reset email? Kalau CPNS ngisi nggak Bu? Siharka Bu? Ngisi, wajib. Aku baru dapat ini disuruh reset email. Reset email. Reset passwordnya nih baru dapat dari email. Kemarin baru diajuin ke ke Sudin sama operator. Tahun kemarin kita nggak ngisi yang CPNS. Ya udah deh, nanti saya koordinasi sama operator berarti ya. Iya. Ibu SD berapa, Bu? Kayaknya udah dikasih tahu deh. Oh gitu. Saya belum. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah 20-an orang yang bergabung. Aduh, berkurang lagi, 19 lagi. Tadi sudah 20 orang. Pak Syahril bisa minta tolong diinfokan ke teman-temannya untuk bisa segera ini. Pak Syahril? Iya, sudah diinfokan Pak. Tadi Bugi juga sudah mengingatkan. Iya, karena sudah 20-an pesertanya. Mungkin silakan Pak Syahril memandu kita untuk membuka sesi hari terakhir, kemudian nanti dilanjut Kak Farman, Pak Suparman nanti akan memandu kita untuk ice breaking terakhir kalau tidak salah ya. Halo Pak Suparman. Oke Pak, siap Pak. Oke. Videonya kemarin saya kasih. Gerakannya yang mudah-mudah saja. Oke, silakan dibuka dulu Pak Syahril. Ya, baik. Terima kasih Pak. Suara saya terdengar ya Pak? Terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelatihan hari terakhir kita ini, baiklah kita buka dengan membaca doa dengan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Semoga dengan doa ini kegiatan hari ini kita berjalan lancar dan semuanya kita lulus. Mudah-mudahan kita dilulusin sama Pak Adi nanti. Baiklah. Amin. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selesai. Saya langsung alihkan ke Pak Parman ya, Pak Hadi. Silakan Pak Parman. Oke. Kak Parman. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih Bapak Ketua kelas nih. Selamat pagi luar biasa. Hebat. Pagi. Itu juga diminta temannya bisa semua, silakan Pak Parman bagaimana? Ulang lagi ya. Semua. Ya, ulang lagi. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Hebat.
Mantap, jaya. Apa lagi yang? Ya. Oke. Saya kasih tepuk salut dulu buat Bapak Ibu guru yang semangat hari ini. Tepuk salut. Kamu salut. Kamu salut. Saya salut. Saya salut. Saya salut. Kita salut. Semua salut. Semua salut. Atau salutan, tepuk ya. oke. Kamu oke. Kamu oke. Saya oke. Saya oke. Kita oke. Kita oke. Semua oke. Semua Mantap. oke, mantap. Atau ini yang lebih keren, yang keren lagi nih Pak Farman, tahu salam PPG Indonesia tidak? Karena Bapak dan Ibu guru semua ini Pak Adi punya. Silakan Pak Adi. Masa nggak tahu tuh? Sudah pernah mengikuti sosialisasi kaitannya dengan PPG belum ya? Belum. PPG belum, Bu. Belum, Pak. Kenapa kok belum? Mudah-mudahan segera ya. Amin. Dan di UMJ juga ada, di UMJ ada yang PGSD, guru SD, guru bahasa Inggris, kemudian guru matematika ada untuk yang PPG-nya. Dan untuk tahun ini, alhamdulillah kita menerima untuk yang PPG dalam jabatan, kemudian ada juga yang PPG prajab, yang prajabatan. Salam PPG Indonesia. Saya mohon izin share screen, tidak apa-apa ya. Nanti kemudian dilanjut sama Pak Farman. Karena hari ini hari terakhir, maka ini ya, jadi tidak serius yang sebelumnya yang kemarin ya. Pak Sahril itu. Saya harapkan hari Sabtu Minggu kita kopdar Pak, kopi-kopi Pak, di Gintung Pak. Oke, di Gintung atau di mana? Iya, kapan ini kita ngopi-ngopi ya, Bu Laila, Bu Delia, Bu Desi, Bu Rahmah? Kapan? Kita ngopi-ngopi bareng Pak Mahmudin, Pak Syahril juga ya. Oke. Ayo Bu Desi, diajak ngopi. Saya ini dulu ya, saya cari ininya. Pak Setiono dibuka dong speakernya. Pak Setiono diminta ada dibuka yang lagi itu. masuk angin ini Bu, kita berisikan. Siapa yang masuk angin? Ada Pak yang di belakang nih Pak. Tuh, awal aja. Pantesan tadi ada suara A gitu ya? Iya nih, aduh. Maaf ganggu ya, saya unmute dulu deh. Kalau hari Jumat biasanya sama juga ya Bapak dan Ibu guru semua di sekolah itu senang sekali kalau hari Jumat karena menjelang akhir pekan ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke, sebentar saya share screen Bapak Ibu dan harus hafal ini ya. Jadi nanti sebelum ikut PPG sudah tahu semua ya. Ada yang dinamakan dengan salam PPG Indonesia ya. Sudah terlihat belum? Belum Pak. Belum ya. Belum Pak. Oke, kalau sekarang sudah? Sudah. Sudah ya. Suaranya sudah terdengar juga? Tidak, karena Bapak nggak kedengar Pak. Nah, salah satu upayanya adalah dengan setiap hari ketika memulai dan mengakhiri kuliah harus dimulai dan diakhiri dengan salam PPG Indonesia. Jadi nggak ada salam PPG Aceh, nggak ada. Nggak ada salam PPG Papua. Kita semuanya sama satu, ya. Jadi dari Aceh sampai dengan Papua adalah Indonesia. Masih ingat? Sebenarnya saya masih ingat ketemu di Solo kayaknya yang di depan tuh Budiana. Betul ya? Betul kan? Betul. Jadi nggak ada modus lain Pak. Kalau ada modus lain nggak di ruangan ini. Kan bisa WA saya kan. Baik, kasih contoh masih ingat salam PPG Indonesia. Bagi guru pamong yang belum hadir di Solo atau admin IT, gitu ya. Tapi bagi koordinator dan dosen yang sudah hadir, dosen juga baru ini juga. Ada yang baru ini, ada yang ganti orang. Ya. Nah, salam PPG Indonesia, senyum. Dihafalin ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa semua nanti. Kalau ada yang tidak bisa kita keluarkan ya Kak Parman. Supaya aman, ini nggak boleh tersinggung dalam era pandemi. Ini bisa dicontoh. Tapi
dipakai disemprot dulu. Jadi salam PPG Indonesia, senyumnya pokoknya tarik bibirnya tuh 2 cm ke kiri dan 2 cm ke kanan. Jangan kurang, jangan lebih. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Senyum, kalau lebihan jadi meringis. Ya, jadi senyum, salam. Kalau yang ompong tarik aja, nggak usah dibuka. Ya. Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Masih ingat? Sekarang masih ingat belum? Gimana Bapak Ibu? Sudah hafal? Sudah ingat? Belum. Saya bingung. Oke, kita ini ya, lihat peragannya ya. Sama aja Bapak Ibu, dimohon berdiri semuanya. Saya sudah kesekian kalinya minta Mas Kasa ngerekam diupload di YouTube gitu loh ya. Nah nanti bapak-bapak supaya ringan, tolong dosen ketika besok diseminasi kumpulkan salam PPG, rekam, upload di channel YouTube-nya perguruan tingginya masing-masing. Arahnya kemana? Latihan dulu, jangan ini mau latihan dulu Bu Diana. Silakan Bu Diana. Masih ingat ya? Senyum, salam, sapa, semangat, sukses, surga. Gerakannya masih ingat? Senyum. Jangan begini. Ya kan gini Bang, senyum. Senyumnya begini. Jadi tangannya jangan begini, begini. Senyum. Salam. Sapa. Semangat. Sukses. Sudah hafal semua Bapak Ibu ya? Sudah? Sudah hafal semua ya? Pusing. Pusing. Oke, kita lihat yang bareng-bareng ya. Ibu dan Bapak kita mulai semuanya ya. 1, 2, 3. Harus dimulai dengan salam PPG Indonesia, jangan senyum. Siap. Terus saya dengerinnya jadi AGG gitu. Baik. Ya, semangat saya kurang semangat di depan ya. Jadi didahului dengan salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Diulangi. 1, 2, 3, action. Salam PPG Indonesia. Senyum. Salam. Semangat. Sukses. Alhamdulillah ya. Jadi harus sudah bisa semua ya, Bapak Ibu guru semua. Oke? Sudah harus. Pak Hadi masih di mute, Pak Hadi, mic-nya. Oke, jadi harus sudah bisa semua ya untuk salam PPG Indonesianya. Yang akan memimpin siapa yang sudah hafal? Siapa? Pak Barman. Pak Barman udah hafal. Saya belum, Pak. Lagi. Ketua kelas saja kalau gitu ya. Oke. Kontrak saya ice breaking. Kontraknya. Oke, silakan minta tolong kameranya diaktifkan semua ya, biar nanti saya bisa melihat gerakannya sudah sesuai atau tidak. Siapa yang sudah hafal, Bapak Ibu bisa ini raise hand, angkat tangan siapa yang sudah hafal? Bu Laila tuh, Bu Laila. Bu Laila sudah hafal Bu Laila? Belum, saya justru kan ngikut Parman, Pak Parman. Bu Deliana sudah hafal Bu Deliana? Sampai senyumnya doang. Oke, Pak Mahmudin sudah sepertinya ya, atau Pak Setiono?
Belum, Pak. Belum. Kurang jelas, Pak. Oke. Saya. Kenapa? Yang terakhirnya kurang jelas itu tadi. Yang terakhirnya kurang jelas. Yang lain, Pak, yang lain. Oke. Terakhirnya itu surga. Ya, jadi surga gitu. Itu kan luar biasa ya, penyemangat. Jadi itu merupakan salam PPG Indonesia yang selalu dilakukan setiap pertama kali membuka sesi di PPG, kemudian ketika menutup sesi di PPG. Begitu. Silakan Pak Parman kalau gitu, silakan. Kita akan dipandu oleh Pak Parman. Silakan Pak Parman. Pak Parman, ayo. Oke, terima kasih Pak Adi. Kemarin yang sudah saya share pagi hari tadi, mudah-mudahan mudah dihafal ya gerakannya. Ada angkat tangan ke atas, digoyang-goyangkan, naik turun, tangan ke bawah, goyangkan gitu ya. Gerakan dasar lah ya. Pak Parman, sebelum itu silakan memandu salam PPG Indonesia dulu. Harus hafal. Oh, dulu. salam PPG. Iya. Salam. Saya anggap bukan salam PPG, salam diklat Merdeka Belajar. Oke, salam diklat Merdeka. Oke, senyum. Semuanya ikut senyum. Ya? Salam. Salam begini atau gini salam? Senyum. Salam. Sapa. Sapa. Ya, salam. Semangat. Sehat. Surga. Oke, jadi Pak Parman juga sukses belum ya? hafal ya. Pak Parman belum hafal. Oke, saya akan contohkan Bapak Maklum dan Pak, PDI. Penurut Nandaya ingat Pak, kalau usia. Kalau begitu saya contohkan semuanya Bapak dan Ibu guru semua ya. Saya akan ucapkan seperti ini. Salam PPG Indonesia. Senyum. Semuanya ikut. Ayo, tersenyum yang paling cantik, yang paling tampan. Senyum. Senyum. Ayo, mana nih yang lain belum? Ya, silakan senyum. Oke. Kemudian selanjutnya setelah senyum apa tadi? Salam. 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 Sapa. Semangat. Semangat. Semangat, sukses. Sukses. Surga. Surga. Gitu. Amin. Bagaimana? Sudah hafal semuanya? Apa? Sudah hafal. Oke. Bu Laila, silakan. Bu Laila sepertinya sudah hafal yang akan memandu. Silakan, Bu Laila. Silakan. Baiklah. Bapak dan Ibu, kita coba salam PPG Indonesia. Kita sekarang bersalam diklat Indonesia. Diklat Merdeka Belajar. Senyum. Salam. Sapa. Semangat. Sukses. Surga. Amin. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi Bu Laila sudah hafal. Yang lain besok ketika misalnya ada kesempatan untuk mengikuti PPG, mudah-mudahan sudah tahu duluan salam PPG Indonesia. Ya. Tahun kemarin nggak diajarin Pak salam PPG ini. Wah, kemarin di mana? Saya di Untirta. Oh, di Untirta. Waduh, berarti masih kurang oleh-olehnya ya. Itu oleh-oleh pembuka salam ritual yang selalu diinikan di PPG Indonesia. Ya. Oke, silakan Pak Parman. Waktunya breakingnya Pak Parman. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini teman-teman kita masih ada yang belum terlihat nih. Tolong dibuka videonya biar lebih hangat, lebih warm ya. Oke. Kita langsung saya buka videonya. Saya izin share. Sebentar saya select. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Oke. Are you ready? Ready ya. Semangat. Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tal, tal, tal. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin.
maju keliling, angkat tangan di pinggang, cuk cuk cuk. Kedua tangan genggam di depan, tendangkan kakimu, syuk syuk syuk. Lompat tinggi ke langit, jump. Oke, luar biasa. Farman. Tadi itu ada pusing-pusing ini bahasa Malaysia ya, Pak Keluar Farman, energinya. ya? Pusing-pusing 7 keliling tadi itu bahasa Malaysia ya, Pak Farman ya, bukan bahasa Indonesia ya? Ya. Bisa Pak, pusing-pusing Pak, berputar-putar. Terima kasih mungkin banyak maksudnya ya, ya. putar. Luar biasa pagi kita hari ini sudah keluar semua keringatnya, semangatnya ya, Bapak dan Ibu guru semua. Dan ini merupakan hari terakhir, insya Allah sesi kita juga tidak lama, hanya sampai 9.30, karena nantinya di pukul 10 Bapak dan Ibu guru semua nanti akan mengikuti post-test atau akan mengerjakan post-test. Ya, oke, kita mulai saja Bapak dan Ibu guru semua untuk sesi terakhir kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya banggakan dan juga hormati Bapak dan Ibu guru ya, untuk tingkat sekolah dasar di kelas rendah di wilayah kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir pelatihan yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru semua. Hari terakhir itu bagi saya adalah hari yang tidak mengenakan. Ya, hari yang tidak mengenakan. Kenapa? Ya, karena saya tidak akan bertemu kembali mungkin dengan Pak Farman dengan riangnya, kemudian dengan Bapak Ibu guru yang lainnya juga ya, karena ini merupakan hari terakhir pelatihan. Tapi mudah-mudahan di pelatihan-pelatihan berikutnya nanti kita akan ketemu kembali. Berbeda tentunya dengan Bu Laila yang luar biasa senyumnya hari ini, senyum yang akhirnya bebas. Selesai juga mengikuti pelatihan. Begitu juga Bu Deliana tuh, Bu Deliana senyumnya masih ditahan-tahan itu ya. Begitu juga dengan siapa lagi yang lain? Ibu Rohmah tidak kelihatan senyumnya karena pakai masker ya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua, topik bahasan kita untuk pertemuan terakhir hari ini tentang apa? Bapak Ibu guru semua, untuk hari ini yang terakhir tentang apa? Tentang apa? Project based learning. Oke, tentang project based learning ya. Jadi project based learning ini merupakan topik terakhir yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semua paling tidak sudah memahami konsep dasar terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksudkan dengan pembelajaran berbasis project. Ya, pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, kemudian yang harus diperhatikan ketika melakukan pembelajaran berbasis proyek itu apa saja. Akan tetapi sebelum kita ke sana nanti, seperti biasa kita akan melakukan review terlebih dahulu untuk pertemuan keempat kita yang kemarin. Pertemuan keempat kita yang kemarin, kita sudah masing-masing membahas tentang ada assessment diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, kemudian ada juga asesmen sumatif. Ya, yang pertama saya akan meminta yang kerudungnya di hari Jumat yang agak mendung ya kalau di sini, yang kerudungnya pink ya. Silakan yang merasa kerudungnya pink siapa? Bapak dan Ibu guru, silakan siapa? Yang jelas bukan bapak-bapak ya. Bapak-bapak nggak pakai pink. Oke, silakan Ibu Rina kalau gitu. Yang pertama Ibu Rina, kemudian nanti Ibu Rahma. Silakan Bu Rina, ringkasannya Ibu dari yang sudah kita bahas kemarin kaitannya dengan asesmen. Silakan Ibu. Halo Ibu. Ibu Rina. Halo Ibu. Beliau nge-freeze atau bagaimana ya? Iya, kayaknya nge-freeze Pak itu. Oh iya, seperti ya sudah kita ke Bu Rohmah kalau gitu, nanti setelah Bu Rohmah kemudian ke Bu Rina. Silakan Bu Rohmah. Bu Rohmah. Oh iya, Bu Rina sudah bisa. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang asesmen formatif dan sumatif ya Pak. Pertanyaannya bagaimana Pak? Maaf. Pertanyaannya yang kita pelajari kemarin Ibu, intinya apa di pertemuan hari keempat? Silakan. Yang sudah kita diskusikan bersama kemarin. Yang sudah diskusikan bersama yaitu tentang asesmen diagnostik, tujuannya dan langkah-langkahnya. Oke. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik atau murid-murid dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebab-penyebabnya. Itu saja Ibu? Dan iya Pak. Oke. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Rahmah. Berikutnya silakan Ibu Rina Optianti. Silakan Ibu Rina. Iya Pak. Yang saya tangkap kemarin ya Pak, soalnya saya juga sambil mengajar. Jadi asesmen itu adalah bertujuan untuk supaya peserta didik mengerti dan paham tentang apa yang sudah diberikan. Globalnya, ya. Itu saja? Ya. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya Bapak-Bapak, silakan. Ada Pak Mahmudin dan Pak Setiono. Pak Mahmudin terlebih dahulu. Silakan Pak Mahmudin. Intisarinya atau kesimpulannya pada pertemuan hari keempat kita kemarin, ketika membahas 3 asesmen itu seperti apa? Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kita sudah belajar dengan Bapak Hadi, yaitu mengenai asesmen diagnostik, asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Asesmen diagnostik adalah kegiatan penilaian yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Yaitu misalkan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan dasar dari para siswa yang akan mengikuti pembelajaran. Atau asesmen diagnostik ini ada 2 macam, yaitu non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang dimaksud dengan asesmen non-diagnostik adalah asesmen penilaian untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan, bukan pengetahuan, tapi berhubungan dengan sikap, kebiasaan belajar di rumah bagaimana, kemudian kondisi kejiwaannya senang atau susah itu harus kita tahu, terus berkaitan dengan keluarganya bagaimana, itu perlu kita ketahui, itu berhubungan dengan asesmen non-diagnostik. Sedangkan yang kedua, asesmen diagnostik kognitif adalah berhubungan dengan kemampuan dasar siswa tersebut. Kita memberikan tes, kemudian kemampuan yang dimiliki sebelum anak itu belajar, kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan yang sesuai dengan fasenya, yaitu fase B yang seperti ya, misalnya fase B untuk kelas 3-4 ya. Dan memberi 6 pertanyaan ya, 2 pertanyaan yang mendasar, 6 pertanyaan yang berkaitan dengan kelasnya, dan 2 pertanyaan yang berhubungan dengan kelas yang akan kita ikuti. Kemudian yang kedua adalah tes for assessment formatif, yaitu asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Bisa dengan ulangan harian, bisa dengan pengamatan, atau dengan tes lisan, praktek, kita amati. Setelah kita melakukan tes formatif tersebut, kita bisa menilai tujuannya untuk misalkan ada yang kurang bagus, nilainya bisa langsung kita perbaiki pembelajaran metodenya kita sebagai guru atau anak yang kurang memperhatikan.
Sehingga misalkan nilai pada tes normatif itu kurang bagus semua, maka metode guru sebaiknya kita ubah supaya lebih bagus. Di tema berikutnya, misalnya tema satunya kurang bagus, maka pada tema kedua metode pembelajaran kita ubah menjadi yang lebih bagus strategi pembelajarannya. Sedangkan yang ketiga yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran. Biasanya ini dilakukan berupa tes akhir, ya. Tetapi materinya biasanya adalah keseluruhan materi, sehingga agak lebih berat. Pada tes sumatif ini biasanya dipakai untuk mengetahui hasil pembelajaran untuk satu semester. Kemudian bisa untuk guru bisa menyimpulkan bahwa pembelajaran satu semester itu berhasil atau tidak, ya, dari nilai rata-rata siswa tersebut. Ya, mungkin hanya itu Pak, mungkin yang lain bisa menambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tadi itu bukan ringkasan tapi dijelaskan kembali ya sama Pak Mahmudin ya dari awal sampai akhir ya. Terima kasih. Berikutnya poin-poin yang belum dijelaskan oleh Pak Mahmudin, silakan ditambahkan Pak Setiono. Silakan Pak. Pak Setiono. Pak Setiono sepertinya ini ya. Sinyal beliau mungkin ya. Bapak Ibu yang lainnya bisa melihat Pak Setiono, bisa mendengarkan Pak Setiono? Tidak ya? Sama berarti. Tidak, Pak. Halo? Nggak terdengar. Masih di mute Pak Setiono? Pak Setiononya. Tadi agak ini Pak, agak kejeda ya deh. Iya, belum terdengar tadi. Silakan Pak Setiono, ada yang ingin ditambahkan? Oh, pada asesmen ini sendiri adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menganalisa data tentang proses dan hasil belajar siswa. Sementara itu tesnya ada yang formatif dan ada yang sumatif. Pada yang formatif sendiri itu dilakukan selama kegiatan belajar langsung, itu melalui pertanyaan-pertanyaan, bisa melalui gambar, bisa melalui cerita ya. Sedangkan di dalam yang sumatif sendiri itu di akhir bisa melalui evaluasi. Demikian aja Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Setiono. Saya kira sudah cukup ya Bapak dan Ibu guru semua ketika memberikan summary atau ringkasan sesuai dengan pertemuan kita pada hari keempat kemarin. Sebenarnya Bapak dan Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati, pada hari keempat kemarin sederhananya kalau kita ingin menyimpulkan, jadi dalam tahapan asesmen ya, dalam tahapan asesmen pada kurikulum merdeka belajar, Bapak dan Ibu guru diminta untuk melakukan 3 tahapan tersebut ya. Jadi mulai dari tahapan diagnostik, kemudian tahapan asesmen diagnostik. Setelah tahapan diagnostik ini, kemudian Bapak dan Ibu guru juga diminta melakukan tahapan asesmen formatif, kemudian yang berikutnya adalah asesmen yang sumatif. Secara sederhananya, ketiga asesmen ini dimulai dari asesmen sebelum, before, ya, kemudian yang kedua ketika, while, kemudian yang terakhir after. Ya, jadi seperti itu saja menyimpulkannya ya. Jadi penilaian yang dilakukan sebelum proses pembelajaran, ketika proses pembelajaran, dan setelah proses pembelajaran. Poinnya 3 itu. Ya, dalam asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan yang terakhir asesmen sumatif. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, dan saya yakin semuanya sudah sangat familiar dengan jenis-jenis asesmen tersebut. Oke, kemudian kita sekarang ke topik yang akan kita diskusikan pada hari ini, topik baru yang saya sangat yakin sebenarnya, terutama untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajar di SD kelas rendah, baik itu di kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 dan kelas 4, pastinya sudah pernah menggunakan project based learning. Ya.
Oke, saya akan menanyakan kepada siapa yang belum dipanggil ya. Saya akan menanyakan kepada Bu Satiti. Bu Satiti sudah pernah menggunakan project based learning, Ibu, dalam proses pembelajaran? Ibu? Udah, Pak. Oke, sudah ya. Suara Ibu imut sekali, Ibu. Jadi Ya. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ya, waktu itu project based learning-nya bikin itu Pak dari tanah liat. Okay. Tanah liat ya. Di tanah liat kita bentuk-bentuk menjadi benda atau binatang menurut anak yang anak suka ya. Okay. Itu prosesnya dari mencetak, kemudian menjemur, kemudian setelah itu dilukis Pak. Setelah itu dipajang di kelas. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Itu pengalaman dari Bu Satiti. Yang lainnya silakan yang sudah pernah melakukan kegiatan project based learning di kelas rendah khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Bapak Ibu silakan. Siapa selain Bu Satiti? Silakan. Siapa? Ibu? Bapak? Yang lain silakan kok diam. Bu. Oke, Pak Syahril, silakan Pak Syahril. Saya coba Pak ya. Silakan. Maaf kalau saya salah. Kalau Ibu Satiti tadi kayaknya itu ini Pak ya, produk Pak ya, yang menghasilkan. Kalau project based learning ini lebih apa ya, masalah sehari-hari anak kayaknya Pak ya, yang berangkat dari masalah gitu Pak. Pembelajaran yang berdasarkan permasalahan di kehidupan nyatanya. Udah nggak pakai gitu. Oke, tidak ada yang salah. Tadi yang diungkapkan Bu Satiti sudah benar. Yang saya minta dari Pak Sahril tidak ada yang salah. Silakan. Benar sekali. Silakan. Ya, pernah waktu itu untuk menjelaskan itu Pak rantai makanan. Oke, rantai makanan. Jadi ada yang ada yang menjadi misalnya ada yang harimau, ada yang jadi ada yang jadi sapi. Nah, terus ada temennya yang saya jadiin di punggung di depan dadanya itu saya tulis misalnya dia rusa, terus ada rumput. Nah, pada saat rusa ini lari, secara otomatis yang memakan rusa ini kan harimau gitu Pak, kayak terus singa gitu. Mereka mengejar. Nah, itu termasuk menurut saya itu termasuk project based learning karena kehidupannya sehari-hari. Oke, terima kasih banyak. Tidak ada yang salah. Silakan, ada lagi yang lainnya. Silakan Bapak Ibu guru yang ingin mencoba. Silakan Ibu Laila. Kalau saya kemarin coba membuat kincir angin, tapi berpasang-pasangan. Kebetulan kelas saya jumlahnya genap 26 orang, jadi saya pasangkan 2 orang membuat kincir angin. Mulai dari anak mempersiapkan bahan, kemudian kerjasama membuat, dan terakhir menilai hasil produknya bisa berputar atau tidak. Itu saja? Ya. Oke, luar biasa. Itu project based learning. Selanjutnya ada Pak Farman. Silakan, Pak Farman. Kak Farman, silakan. Ya, terima kasih Pak. Kebetulan saya di kelas 3 di tema sebelumnya tentang cuaca, perubahan cuaca. Saya memberikan tugas kepada siswa. Yang pertama tentang yang berkaitan dengan prakarya SBDP, yaitu membuat bentuk matahari, bentuk awan dari kain flanel yang ditusuk Preston ya. Itu satu. Kemarin saya periksa juga tuh waktu itu, saya sambil periksa sambil pelatihan. Nah, terus ada juga di tahun sebelumnya di kelas yang perubahan cuaca itu saya memberikan proyek anak-anak. Di hari Jumat ini biasanya saya minta anak-anak untuk pantau cuaca di hari Sabtu Minggu gitu. Jadi ada jeda waktu gitu ya di hari Sabtu Minggu. Saya minta anak-anak membuat penelitian bagaimana kalau menjemur di cuaca terik cerah
dan di cuaca mendung, gitu loh. Jadi mereka kerjasama sama orang tua gitu ya, pakaian di cuaca cerah, terik gitu ya, dan cuaca mendung. Jadi tingkat cepat keringnya berapa lama? Itu satu. Terus yang kedua, ketika mereka berubah cuacanya ke hujan itu, kan karena memang waktunya, timingnya pas perubahan musim hujan gitu ya, seperti di bulan-bulan ini. Nah, itu juga saya minta anak-anak untuk melihat ketika hujan itu daya serap air di lingkungannya atau di area depan rumahnya, di halamannya gitu ya. Dan saya minta mereka untuk membuat menyebar benih kacang. Jadi seperti itu. Jadi memang ada jeda waktu ya. Saya minta tugas mereka di hari Jumat saya jelaskan. Mereka mulai mengadakan penelitian dengan orang tuanya ya. Menjemur pakaian saat pagi hari terik gitu ya. Langsung kering dalam berapa jam gitu ya. Atau dalam keadaan cuaca mendung berapa jam. Mungkin seperti itu Pak. Jadi mereka juga membuat laporan di foto seperti tahap-tahapannya di foto dan dijadikan seperti clipping dalam bentuk lembaran 4-5 lembar. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Parman atau Pak Suparman. Silakan yang terakhir satu lagi ibu-ibu siapa? Silakan. Ibu-ibu siapa? Silakan satu lagi. Ibu-ibu silakan satu siapa? Ibu-ibu silakan, maksud saya harus pilih. Silakan Ya, satu. saya mencoba Pak. Oke, silakan Bu Sugi. Bagaimana Ibu? Project based learning yang pernah saya lakukan nih kalau agak kurang pas mohon dimaklumi. Jadi kalau saya mencoba yaitu dengan anak-anak bukan membuat karya tapi dia belajar matematika yang dianggap matematika itu adalah pelajaran yang menjadi momok yang sulit atau berat khususnya memang lagi kami tekankan mengenai perkalian Pak. Jadi anak-anak diminta bagaimana supaya mereka mudah dalam menghafal perkalian. Nah di situ saya serahkan dia mau menggunakan bahannya apa berupa alat peraganya silahkan. Nah di situ ada anak-anak yang kayak lidi, membawa lidi, ada yang membawa kertas origami Pak dilipat-lipat. Nah jadi memang momok itu yang lagi saya angkat nih karena saat PJJ melalui video itu ternyata perkaliannya bagus-bagus. Maksudnya mereka hafal. Nah saat PTM ternyata ditarik lagi banyak sekali anak-anak yang masih mungkin grogi atau memang biasanya dibantu oleh orang tuanya. Sehingga saya membebaskan, ayo perkalian berapa yang mereka hafal, silahkan menggunakan alat peraga yang memudahkan untuk cepat menghafal. Jadi ada yang membawa tadi lidi ya Pak, ada juga origami dia lipat-lipat, terus ada juga yang bawa pensil banyak gitu ya, silahkan aja dengan cara yang mudah. Ada yang pakai jemari gitu. Jadi itu apakah benar atau tidak yang dinamakan project based learning. Terima kasih Pak Hadi. Oke, terima kasih banyak Bu Sugiyarti serta Bapak dan Ibu Guru yang sudah memberikan contoh tadi kaitannya dengan project based learning. Ya, sebagai informasi Bapak dan Ibu Guru yang saya banggakan, yang saya hormati, project based learning itu biasanya orientasinya itu adalah pada produk, ya, pada apa yang dihasilkan. Kalau kita misalnya berbicara kaitannya dengan ragam proses pembelajaran, project based learning ini orientasinya kita mengharapkan bahwasanya nanti para peserta didik itu akan mempunyai hasil karya berupa produk. Ya, itu untuk
yang project based learning, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian tadi ada yang mengatakan bagaimana kalau dalam proses pembelajaran itu di dalam proses pembelajaran kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, ya, kemudian juga langsung dieksekusi di kelas gitu. Konsep di dalam project based learning tidak seperti itu, ya Bapak dan Ibu guru semua. Saya mohon izin untuk share screen. Kita akan langsung membahas tentang project based learning. Sudah bisa terlihat? Baik, Pak Adi. Sudah bisa terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke. Di sini model pembelajaran berbasis project atau project based learning. Ya, tadi sudah saya kemukakan di awal, model pembelajaran berbasis proyek ini atau project based learning, ini orientasinya itu pada hasil karya atau berupa produk yang bisa dihasilkan oleh peserta didik kita. Kalau Bapak dan Ibu guru semua mengajar di SD kelas rendah, untuk kelas 1, 2, 3, dan 4, maka tentunya hasil dari produk, hasil dari hasil karya tersebut itu tentunya bukan hal yang complicated, bukan hal yang rumit, bukan sesuatu yang menyulitkan para peserta didik. Ya, jadi harus sesuai dengan konteks, ya, konteks keseharian mereka, kemudian juga konteks tingkat pemahaman atau kemampuan mereka dalam membuat suatu produk. Ya, oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu guru semua. Di sini dijelaskan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, biasa disingkat PJBL. Seringkali PJBL ini Bapak dan Ibu guru, karena kalau misalnya kita melihat dari singkatannya ada project based learning, ya. PBL itu seringkali tertukar dengan problem based learning, ya, pembelajaran yang berbasis pada masalah. Untuk yang project based learning di sini PJBL, ya Bapak dan Ibu guru, di sini adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media, ya. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar, ya. Jadi bentuk hasil belajar ini seperti yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu guru, ini merupakan hasil karya atau bisa berupa produk yang dihasilkan oleh para peserta didik. Kemudian di dalam project based learning, pembelajaran berbasis proyek, ini merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Ya, jadi basisnya atau awal dari kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini tentunya pada permasalahan yang dihadapi oleh para peserta didik di kelas 1, di kelas 2, kemudian di kelas 3 dan kelas 4 untuk kelas rendah di sekolah dasar. Ya, jadi permasalahan apa yang mereka hadapi, kemudian berangkat dari permasalahan tersebut, berusaha untuk melakukan eksplorasi, kemudian berusaha untuk melakukan interpretasi, ya, kemudian berusaha untuk memberikan para peserta didik itu project, ya, ada time ada time frame ya yang kita berikan kepada mereka untuk menuntaskan permasalahan sesuai dengan yang didapatkan di awal, ya. Dan konteksnya itu berdasarkan pengalaman dan aktivitas secara nyata yang dialami oleh para peserta didik atau siswa. Ini ya Bapak dan Ibu guru untuk definisi atau konsep tentang pembelajaran berbasis proyek. Ya. Kemudian di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu guru semua, pembelajaran berbasis proyek itu dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Contoh-contoh tadi sudah kita ini dari Pak Suparman, itu luar biasa, ada tahapan observasi, kemudian ada tahapan investigasi yang dilakukan oleh para peserta didik untuk mengetahui. Ya, tadi contoh yang diberikan ketika
ada siswa yang menjemur pakaiannya di cuaca yang sangat terik, itu berapa jam ininya, kemudian ada yang menjemur di cuaca yang mendung, berapa jam keringnya pakaian tersebut. Ya. Kemudian melalui PJBL, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau a guiding questions dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Ya, jadi akan sangat bermanfaat sekali kalau misalnya Bapak dan Ibu guru itu bisa mengintegrasikan tidak hanya satu mata pelajaran saja. Akan tetapi silakan dari beberapa mata pelajaran itu bisa masuk dalam proyek yang nantinya akan dikerjakan secara kolaboratif oleh para siswa. Ya. Kemudian pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama, ya, sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Ya, tadi kemudian ada contoh juga ketika para siswa diminta untuk diminta untuk membuat proyek kaitannya dengan tanah liat atau membuat hasil karya dari tanah liat, ya, kemudian hasil karya tersebut itu kemudian dicat, kemudian dipamerkan, ya, itu merupakan salah satu hasil kolaborasi, ya, antar siswa ketika membuat perda, ya. Kemudian dalam PJBL, ya, di sini juga disebutkan merupakan investigasi mendalam tentang suatu topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Ya, jadi konsep dunia nyata, konsep apa yang dialami oleh para peserta didik, tentunya Bapak dan Ibu guru sebagai pendidik harus memahami, ya, harus mengetahui. Oke, para siswa mereka permasalahannya misalnya A, ya. Kemudian yang mereka sukai itu misalnya B, C, D dan seterusnya. Jadi bagaimana caranya agar permasalahan A ini tadi dapat diselesaikan dengan konteks pada apa yang disukai oleh para siswa atau peserta didik. Ya, kemudian di sini juga dijelaskan tadi Bapak dan Ibu guru semua akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Karena proyek atau apa yang akan mereka buat itu merupakan kegiatan kolaboratif yang mereka bisa kerjakan secara bersama-sama. Kemudian ada tahapan juga nanti untuk untuk memamerkan hasil, ya, hasil dari pengamatannya, hasil karya yang sudah dibuat, ya, produknya seperti apa, ya, sehingga nanti tentunya mereka akan mempelajari tidak hanya pada tataran ini saja pengetahuan, akan tetapi mereka sudah mulai belajar untuk menganalisa, mulai untuk membandingkan, ya, mulai untuk masuk pada tahapan problem solving di dalamnya. Ya, ini lanjutannya kaitannya dengan pembelajaran berbasis proyek, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian di sini ada keuntungan, ya. Sebenarnya bukan keuntungan tapi kelebihan saja, itu lebih pas, ya. Kelebihannya ketika Bapak dan Ibu guru menggunakan pembelajaran berbasis proyek, di sini yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Jadi dalam kelebihan pertama ini, Bapak dan Ibu guru semua, di sini dijelaskan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kenapa motivasi belajar mereka meningkat? Karena mereka sudah diberikan tanggung jawab untuk menuntaskan sesuatu sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Ya, kemudian selain motivasi belajar, mereka juga didorong, ya, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting, ya. Jadi mereka sudah diberikan tanggung jawab, mereka bisa untuk menuntaskan, ya, menuntaskan tugas yang diberikan, proyek yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir, mereka perlu juga untuk dihargai. Jadi ada reward, ya, dari hasil kerja keras mereka, ya, ketika setelah menuntaskan proyek yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian yang berikutnya di sini meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.
Jelas ya. Ketika para siswa kita berikan ini tugas atau proyek untuk mereka belajar dalam kegiatan PWJBL ini, mereka nantinya akan berusaha tentunya bagaimana agar permasalahan, bagaimana agar pertanyaan-pertanyaan yang timbul atau yang terjadi itu dapat terselesaikan, sehingga mereka sudah dilatih untuk berpikir solutif ya. Jadi mereka akan memikirkan ragam alternatif solusi yang dapat memecahkan permasalahan yang diberikan kepada mereka. Berikutnya di sini membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Jelas ya, dengan project based learning mereka punya kesempatan ya, punya kemampuan untuk bisa mengeksplor ya, untuk bisa menggali lebih jauh lagi kaitannya dengan apa proyek yang akan mereka kerjakan, kemudian permasalahan yang mereka hadapi dan lain sebagainya. Kemudian juga tentunya ada kebanggaan tersendiri bagi para peserta didik ketika mereka sudah mampu memecahkan problem-problem yang kompleks. Ya, jadi bukan permasalahan-permasalahan sederhana lagi, akan tetapi sudah masuk pada tataran problem-problem atau permasalahan yang kompleks. Ya, seperti contoh yang disebutkan oleh Bu Laila tadi, kemudian contoh yang disebutkan oleh Bu Siti, kemudian juga Pak Suparman. Kemudian adanya kolaborasi, ya. Kolaborasi tentunya sangat perlu ditanamkan dari sejak SD kelas rendah, Bapak dan Ibu guru. Dengan PJBL, maka para peserta didik itu belajar untuk saling menghargai, ya, saling bisa saling bisa bekerja sama dalam suatu tim untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Ya, ada kolaborasi di dalamnya. Ya, ada pembagian peran, kemudian pembagian tanggung jawab yang masing-masing tentunya mereka pelajari bersama. Ya, itu merupakan kelebihan dari PJBL. Berikutnya mendorong peserta didik untuk mempraktikkan keterampilan komunikasi. Ya, jelas ini merupakan salah satu kelebihannya, karena ketika misalnya hasil dari suatu proyek tersebut sudah tuntas atau sudah selesai, maka nantinya masing-masing peserta atau masing-masing anggota yang ada di dalam kelompok, misalnya mereka berkelompok, diberikan kesempatan untuk memaparkan, diberikan kesempatan untuk menjelaskan hasil dari proyek yang telah mereka selesaikan. Ya, sehingga keterampilan komunikasi juga bisa diasah. Ya, dan sekali lagi perlu ada integrasi ragam mata pelajaran dalam proyek yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Jadi jangan hanya pada satu atau dua pelajaran saja, tetapi silakan berusaha untuk diintegrasikan ragam pelajaran, ya, ragam mata pelajaran, kemudian itu menjadi proyek ya, di dalam proyek. Yang berikutnya di sini yang terakhir ya, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber ya. Jelas ketika nanti mereka diberikan proyek, mereka membutuhkan ragam sumber ya. Kemudian sumber tersebut mereka gunakan untuk membuat hasil proyeknya, hasil karyanya, sehingga sesuai dengan apa yang diinstruksikan kepada para siswa ya. Berikutnya Bapak dan Ibu guru, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini memberikan pengalaman kepada peserta didik ya, pembelajaran dan praktek dalam mengorganisasi proyek, membuat alokasi waktu ya, sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Jelas ya. Kemudian menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dunia nyata. Ya. Berikutnya, melibatkan para peserta didik untuk belajar, mengambil informasi, dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Ya, di kelas 1, 2, 3, dan 4 tingkat sekolah dasar, mereka misalnya diberikan teori sederhana, konsep sederhana, kemudian dalam penugasannya pada project based learning, kita meminta mereka untuk dapat mengimplementasikan atau mengaplikasikan apa yang sudah mereka pahami secara ya. Kemudian yang berikutnya di sini membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran.
ya, karena tidak lagi ini ya, tidak cenderung Bapak dan Ibu guru terus-terusan berpidato, terus-terusan menjelaskan, terus-terusan ini ya, berbicara di depan kelas ketika memberikan proses pembelajaran kepada mereka. Yang berikutnya, selain selain kelebihan, tentunya ada kelemahan ya, ada sisi ini juga ya. Yang pertama di sini untuk kelemahannya Bapak dan Ibu guru memerlukan banyak waktu ya, karena yang dinamakan project bukan project yang instan, a single sitting kind of project istilahnya, bukan seperti itu. Akan tetapi ada time frame, ada jenjang ini ya, ada rangkaian waktu yang dibutuhkan oleh para peserta didik untuk dapat menyelesaikan project yang diberikan. Kemudian yang berikutnya membutuhkan biaya yang cukup banyak ya. Ini saya kira relatif Bapak dan Ibu guru semua ya. Jadi silahkan kalau Bapak dan Ibu guru bisa kreatif, sebenarnya biaya itu bisa ditekan seminimal mungkin ya, dengan misalnya memanfaatkan barang-barang bekas ya, memanfaatkan memanfaatkan barang-barang yang memang bisa digunakan oleh para siswa tanpa mengeluarkan biaya. Ya. Kemudian selain ini kelemahannya, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Ya. Ini merupakan kelemahannya juga. Ya. Peran sebagai instruktur itu dominan, ya, dominan sehingga membuat proses pembelajaran itu satu arah. Kemudian banyaknya peralatan yang harus disediakan, jelas, ya. Ini harus banyak peralatan yang disediakan karena akan membuat suatu produk atau hasil karya. Berikutnya, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ya, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Ini juga merupakan sisi lemah ya dari PJBL. Ya, karena kita tahu hasil dari kelompok, maka kita harus dapat mengevaluasi, mengasesmen, mengontrol bahwasanya tiap anggota yang ada di dalam kelompok tersebut masing-masing semuanya bekerja sama aktifnya, sama-sama memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian proyek. Yang berikutnya di sini, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Ya. Jadi di sini harapannya tentunya ketika pemberian topik yang berbeda, harus dipastikan bahwasanya topik yang berbeda tersebut ya tidak membuat mereka bingung, ya, tidak membuat pemahaman mereka menjadi tidak utuh, ya, Bapak dan Ibu guru semua. Jadi harus benar-benar diperhatikan topik yang diberikan, silakan boleh berbeda, akan tetapi topik berbeda tersebut juga dibarengi dengan pemahaman mereka yang baik atau yang bagus, ya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu guru untuk langkah-langkahnya seperti ini, langkah-langkahnya Bapak dan Ibu guru. Untuk yang pertama, langkah sederhananya penentuan pertanyaan mendasar, ya. Pertanyaan mendasarnya itu apa, ya? Permasalahan yang ingin diselesaikan itu apa, ya? Kemudian setelah menentukan pertanyaan mendasar atau permasalahan yang ingin diselesaikan, baru kemudian menyusun perencanaan proyek. Ya, jadi ada tahapan perencanaan, ya, merencanakan seperti apa proyek yang nanti akan dilakukan. Ya, setelah tahapan penyusunan perencanaan proyek, kemudian penyusunan jadwal. Ya, ada jadwal yang harus dibuat oleh para peserta didik yang dibimbing tentunya oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian di sini ada tahapan monitoring, ya. Monitoring ini tadi sudah saya sampaikan untuk memastikan bahwasanya proyek tersebut benar-benar dapat untuk diselesaikan atau mampu untuk diselesaikan oleh para siswa. Kemudian monitoring juga untuk untuk memberikan controlling bahwasanya semua anggota misalnya yang ada dalam kelompok itu benar-benar bekerja sesuai dengan peran yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian setelah tahapan monitoring, berikutnya itu adalah menguji hasil, ya.
hasil dari project itu seperti apa, apakah sudah sesuai, ya, apakah dapat menyelesaikan pertanyaan mendasar, menjawab pertanyaan mendasar, apakah sudah dapat menyelesaikan permasalahan yang diangkat pada project tersebut. Kemudian yang berikutnya di sini ada evaluasi pengalaman. Ya, jadi dari ragam tahapan ini tentunya akan banyak hal yang dapat dipelajari oleh para peserta didik kita. Ya, mulai dari tahapan bagaimana mereka bagaimana mereka mengenali permasalahan, kemudian berikutnya pertanyaan yang mendasar, kemudian bagaimana cara mereka nanti akan membuat jadwal, ya, kemudian bagaimana caranya mereka nanti akan menuntaskan proyek tersebut. Oke, berikutnya. Oke, untuk yang sistem penilaian, Bapak dan Ibu Guru dalam PJBL, Project Based Learning, penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Ya, jadi ini untuk sistem penilaiannya. Kemudian yang kedua, penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Ya. Oke, yang berikutnya pada penilaian proyek setidaknya ada 3 hal yang harus dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Ada kemampuan pengelolaan, kemudian ada relevansi, dan ada keaslian. Ya, jadi ada 3 hal yang menjadi menjadi faktor yang harus dipertimbangkan ketika Bapak dan Ibu Guru akan menilai hasil dari proyek yang sudah tuntaskan oleh peserta didik. Yang pertama, untuk kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan ini tentunya sesuai dengan kemampuan para peserta didik ketika memilih topik. Ya, topik tadi sudah di awal dikemukakan bahwasanya harus related with real life kind of situations, istilahnya. Harus sesuai dengan konteks dunia nyata. Ya, konteks dengan apa yang dialami, ya, konteks dengan masalah kekinian ya yang ada yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian untuk kemampuan pengelolaan selain pemilihan topik juga bagaimana cara peserta didik mencari informasi, mengelola waktu dalam pengumpulan data serta bagaimana mereka melaporkan hasil dari proyek yang sudah mereka tuntaskan. Kemudian kaitannya dengan relevansi. Relevansi di sini yang dimaksudkan kesesuaian ya, dengan mata pelajaran, kemudian dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Ya, relevansinya apapun yang kita berikan, ya topiknya, permasalahannya, kemudian pertanyaan mendasarnya, ya itu harus relevan sesuai dengan mata pelajaran yang ingin kita berikan, yang akan dipelajari, yang nantinya akan dikuasai oleh para peserta didik. Berikutnya yang keaslian, proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya. Ya, ini tanda kutip Bapak dan Ibu Guru, sekali lagi keaslian, originalitas. Ya, proyek yang dilakukan merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Ya, ada originalitas, kemudian ada kontribusi guru berupa petunjuk, arahan, sehingga hasil karya atau proyek yang nantinya mereka selesaikan itu benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu Guru semua. Sekian dan terima kasih. Itu saja Bapak dan Ibu Guru kaitannya dengan PJBL, Project Based Learning. Sekali lagi, project itu bisa berupa produk, untuk hasil akhirnya bisa berupa hasil karya ya, yang sekali lagi sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan permasalahan, sesuai dengan pertanyaan mendasar yang ditetapkan oleh Bapak dan Ibu Guru ketika melakukan pembelajaran berbasis proyek. Begitu saya kira Bapak dan Ibu Guru semua.
kita Baik, Pak punya Hadi. waktu 7 menit untuk Q&A. Setelah itu Bapak dan Ibu guru silakan mempersiapkan diri ya, mempelajari bahan-bahan untuk post-test 9.30 sesuai janji kita di awal tadi 9.30 tuntas. 30 menit silakan Bapak dan Ibu guru membaca kembali ya, mengingat kembali apa yang harus dijawab ketika nanti mengerjakan post-test. Silakan, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu kaitannya dengan PJBL? Ada? Oke, tidak ada. Kalau gitu kita langsung ke LK saja. Pak Sahril sudah tersenyum. Langsung ke LK saja. Oke, kita ke LK saja kalau begitu. Sesuai janji saya yang kemarin juga kita akan cek satu persatu ya. Dan nanti akan kelihatan sama Mbah. Sama Mbah. Oke. Sama Mbahnya siapa, Bu? Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kelihatan. Oke, langsung kita akan ke ini ya Bapak Ibu, untuk ke LK ya. LK untuk LK hari pertama ya, maksudnya LK pertama. Untuk hari kedua ini Bapak Ibu ada 37 ya, 37 yang sudah mengumpulkan. LK untuk LK 02-nya ada 36 orang ya. Kemudian LK 03-nya ada 34 orang ya. Jadi Bapak dan Ibu guru semua konsisten menurun ya. Jadi dari 37 kemudian ke 36 dan yang terakhir ada 34 ya. Jadi harapan saya silahkan bagi yang belum silakan tidak apa-apa dilengkapi untuk LK hari pertamanya, LK 02, LK 03 dan juga LK 04 atau LK terakhir yang sebentar lagi akan saya upload untuk Bapak dan Ibu guru semua ya. Tadi mohon maaf. Ya gimana? Mungkin bisa dibuka per LK kali Pak ya. Teman-teman biar dia tahu, takut kayak kemarin tahu-tahu belum terkirim Pak. Oke, ya sudah. Kalau gitu kita ini ya, kita buka masing-masing Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang LK pertama di sini oke, bisa dilihat ya, silakan Bapak Ibu. Total yang bergabung hanya sekitar segini, kemudian yang mengumpulkan sekian banyak ya. Oke. Bu Dwi, Bu Muzalifah, Bu Sri, oke. Setiono sudah. Kemudian Ibu Magdalena, Amanda Permatasari, ini yang mana orangnya tidak terlihat ya. Lala sudah, Bu Suparti, Bu Siti Sabarwati, Bu Dedeh Suwandi, Bu Siti Robiah, ini juga tidak terlihat. Pak Ahmad Rizaldi juga tidak pernah saya lihat ini Pak Ahmad Rizaldi ya. Jadi walaupun mengerjakan tugas tapi tidak mengikuti sesi ya maka tidak akan saya berikan nilai ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Bu Yosida, Bu Dewi, Pak Mahmudin, Dede Komaria, Muhammad Suryanto, ini juga yang mana saya tidak tahu, tidak pernah terlihat sama sekali ya Pak Saril. Ya. Kemudian ada Rifki Ismail juga saya tidak pernah lihat, tidak pernah ikut bergabung ya. Pak Suparman sudah, Pak Syahril sudah ya Pak. Oke, kemudian Bu Rani sudah, Bu Desi Mulia sudah, Pela Nurlia ini tidak ada ya sepertinya. Oke, ini untuk yang LK hari pertama, LK pertamanya ya. Kemudian untuk yang LK yang kedua, LK 02-nya yang sudah mengumpulkan ada Pak Stiono, oh, luar biasa ya Pak Stiono ini langsung ini ya paling cepat. Kemudian Bu Lela, ada Bu Lestari Utami ini yang mana tidak pernah kelihatan. Bu Deliana sudah, Bu Sri, Bu Dwi Astuti, Bu Rahma, Bu Wafik Azizah juga ini tidak ada ya Bapak Ibu ya. Bu Evi Grace Damayanti juga ada orangnya tapi tidak pernah mengikuti sama sekali. Kemudian ada Ibu Dwi Retno. Kemudian yang berikutnya ada Pak Hairil Sahril, Sugiyarti, Siti Robiah, Yosida, oke, Pak Mahmudin.
Zalifah sudah, oke. Ahmad Rizaldi ini mengumpulkan terus LK-nya, tapi orangnya tidak pernah hadir. Oke, Ahmad Rizaldi ya, Sri. Oke, Amanda Permatasari juga sama. Ini tidak ada ya. Oke, untuk yang LK03, untuk LK03 Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan itu konsisten turun ya dari LK1, LK2, LK3. Ada Bu Hikmah Hayati, Bu Desi Mulia. Wah, tumben ini Bu Desi Mulia, cepat banget ngumpulinnya ya. Bu Yosita, kemudian Bu Epi Grace, Bu Rahmah. Ya. Saya. Oke, Bu Dwi Retno, Pak Syahril sudah, Bu Ratna sudah, Bu Dumaita ini tuh. Ada tugasnya, tapi orangnya tidak pernah ngikuti sesi ya. Bu Sugiyarti, Pak Mahmudin sudah, Vela, Magdalena, Amanda ini juga. Ini orangnya saya tidak tahu yang mana ya. Jadi percuma juga mengumpulkan LK tapi tidak mengikuti pelatihannya, jadi tidak ada nilainya ya Bapak Ibu. Wafik Azizah juga begitu ya. Wafik Azizah ini saya tidak tahu yang mana. Beliau mengumpulkan tapi entah tugas apa tuh yang dikumpulkannya. Ada Bu Muzalifah, ada Bu Yosti. Oke, Pak Suparman, Muhammad Suryanto juga mengumpulkan ya. Ini mengumpulkan tapi tidak pernah terlihat orangnya yang mana. Oke, ini untuk yang terakhir. Didi Komariah, Rifki, Ismar, Ismail. Ya, jadi ini sebagai informasi Bapak dan Ibu Guru, walaupun ada di sini mengumpulkan LK, tapi tidak mengikuti sesi ya percuma ya. Karena dari mana mengetahui ini ya, dari mana mengetahui jawaban dari setiap LK yang diberikan ya, kalau tidak mengikuti sesi. Oke, itu untuk LK-nya Bapak Ibu. Kemudian untuk absensinya, kita lihat absensi hari pertama ya, Pak Syahril, ini tanggung jawab Pak Syahril nanti ya. Untuk absensi hari pertama kita lihat di sini 29. Alhamdulillah. 29 orang untuk hari pertama ya. Ini untuk yang hadir hari pertama absensinya. Kemudian untuk absensi hari kedua, kita lihat di sini ada berapa ya? Ada 27 dari 29, 27 turun 2 orang lagi ya. Berikutnya untuk hari yang ini, absensi hari ketiga kita lihat absensi hari ketiga ada 28 ya, naik 1, turun 1. Ini untuk yang 28 ya. Oke, Pak Suparman sudah ada. Abdi Negara Pendidikan. Wah, itu nama akunnya Pak Suparman. Ini untuk pertemuan hari ketiga. Kemudian absensi untuk pertemuan kita hari keempat. Ya, yang kemarin 21. Ini yang paling kurang. Ya. Jadi minta tolong nanti diingatkan sekali lagi Pak Syahril tanggung jawabnya ya, agar semuanya nanti bisa mengisi. Sehingga ketika pemberian nilai, ya, nilai kan ada nilai sikap, nilai pengetahuan, kemudian keaktifan Bapak dan Ibu Guru semua ketika mengikuti sesi pelatihan. Begitu ya Bapak Ibu Guru semua untuk untuk yang absensi di video pelatihan. Kemudian yang berikutnya saya akan share juga untuk LK terakhir ya. Untuk LK terakhir yang harus dituntaskan oleh Bapak dan Ibu Guru semua sebelum pukul 20.00 seperti biasanya harus sudah dikumpulkan ya Bapak Ibu. Oke. Sudah bisa terlihat? LK terakhir ini maksud post-test itu bukan ya Pak? LK lembar kerja dengan post-test berbeda ya. Untuk yang LK tetap dikerjakan dan dikumpulkan nanti pada pukul 20.00 terakhir ya Bu ya. Untuk yang post-test nanti jam 10 ya, post-testnya jam 10 berbeda dengan LK. Sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. LK-nya belum, Pak. Oke, sekarang bagaimana sudah? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Alhamdulillah sudah. Oke, ini untuk LK04, Bapak Ibu Guru semua. Jadi, pada kegiatan ini diharapkan peserta mampu merancang model project based learning ya. Jadi sudah ada instruksinya di sini. Kerjakan secara berpasangan, cermati lembar kerja perancangan model pembelajaran dan cara penilaiannya.
ya. Jadi ini format perancangan model pembelajaran seperti ini ya. Penentuan, pendesainan, kemudian ada penyusunan jadwal, monitoring, menguji hasil, kemudian sampai mengevaluasi pengalaman ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu guru, karena di sini ada dikerjakan secara berpasangan, silakan memilih pasangannya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oke. Pak Hairil, silakan nanti dikondisikan untuk berpasang-pasangan ya. Kemudian nanti mengerjakan format rancangan model pembelajaran untuk project base seperti ini, dimulai dengan kompetensi dasarnya, topiknya apa, subtopiknya apa, tujuan dan alokasi waktunya. Kemudian mengisi di tahapan-tahapan yang ada dalam project based learning, mulai dari tahapan pertama sampai dengan tahapan terakhir. Ini ya Bapak Ibu LK terakhir atau tagihan terakhir yang saya berikan sebagai sebagai tentunya evaluasi ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru sudah benar-benar bisa membuat rancangan untuk yang project based learning. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, karena sudah lewat dari 9.30, sudah lewat 4 menit kita. Silakan agar ada waktu untuk Bapak Ibu Iya, Pak Hadi mau nanya. Silakan Bu Delia. Itu kan berpasangan. Misalnya saya berpasangan dengan Bu Ratna, kebetulan sama-sama Tanjung Barat. Itu berarti nanti isinya sama begitu? Ya, silakan didiskusikan hasil dari pemikiran berdua dengan partner atau dengan pasangan. Begitu ya, Bu Deliana. Ya, makasih. Ya, dan harus berpasangan semua. Masing-masing Bu Sugi sudah ada pasangannya ya. Bu Sugi berpasangan dengan Pak Sahril kalau tidak salah ya, satu sekolah ya. Ini Pak, satu kecamatan, satu kelurahan. Oke, satu kelurahan. Kemudian Pak Mahmudin, pasangannya siapa Pak Mahmudin yang satu sekolah? Pak Mahmudin? Di kelas Saya lain, sama Pak. Pak Mahmudin dekat, Pak. Oh iya, silahkan. Kalau gitu Sama Pak Farman ya? Mahmudin bersama Boleh, Pak Pak Farman Mahmudin. ya. Oke. Kemudian Bu Satiti yang paling dekat sama siapa Bu Satiti sekolahnya? Sama Bu Laila, Pak. Oh iya, silakan sama Bu Sama Bu Laila Laila, ya. ya. Partnernya nanti Bu Laila Laila. Khairani. Ya, oke. Kemudian Bu Hikmah, pasangannya siapa Bu Hikmah? Yang paling dekat sekolahnya? Siapa ya Pak? Kok siapa ya? Saya tanya kok balik ditanya gimana? Silakan, siapa? Yang paling dekat sekolahnya sama Bu Hikmah siapa kira-kira? Kalau sekolahannya nggak tahu, tapi kalau sama Bu Robi gimana? Bu Robi bersedia nggak? Bu Robi. Bu Robi siapa? Bu Siti Robiatul. Pak. Oh, Bu Siti Robiatul. Oke, Bu Siti Robiatul. Iya, Pak. Monitor Ibu Siti Robiatul. Kita sekolah Iya, Pak. sama Halo. Iya. Oke, Halo? berarti nanti Bu Siti Robiatul satu kelompok dengan Ibu Hikmah ya. Oke? Oke, sudah. Siap. Ya. Iya. Berikutnya silakan nanti dibagi lah ya, Bu Desi sama Iya, siapa, Pak Setiono sama siapa. Jadi jangan sampai tidak dapat pasangan ya. Kasihan banget kalau tidak ada pasangan ya. Kalau tidak ada pasangan, maka saya anggap tidak mendapatkan ini ya, tidak mendapatkan atau tidak mengerjakan LK04. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua ya. Dan karena ini pertemuan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah menjadi para peserta pelatihan yang luar biasa aktif. Kemudian diskusi kita juga sudah luar biasa. Ya masing-masing sudah mengikuti pelatihan ini dengan sangat serius. Dan saya berpesan juga kalau misalnya nanti kita ketemu di jalan atau kalau misalnya melihat nanti saya sedang nyetir atau saya sedang naik motor, minta tolong disapa ya Bapak Ibu, atau saya sedang jalan kaki, minta tolong disapa ya. Begitu juga nanti kalau saya lihat Bu Desi di jalan, saya klaksonin ya. Begitu juga kalau saya lihat Bu Sahril, apa Bu Sahril? Ya, Pak, klaksonin doang diajak. Oh, diajak. Orang kalau klaksonin kan sport jantung, Pak. Oh, sport jantung. Oke, jadi itu ya, saya mengucapkan terima kasih. Kemudian mohon maaf juga kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin ada guyon-guyon yang tidak sesuai, tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semua ya. Dan harapannya mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga ya Pak Sahril. Bapak dan Ibu guru semua, saya sudah berikan nomor saya ya. Silahkan kalau misalnya ada yang ada yang ingin didiskusikan kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar, kemudian ataupun topik
apapun itu kaitannya dengan penelitian tindakan kelas, lesson study, kemudian jenis-jenis penelitian lainnya, silahkan hubungi saya, tidak apa-apa. Kalau misalnya saya sedang luang, maka insya Allah saya akan membantu Bapak dan Ibu guru semua. Selain itu, karena ini pertemuan terakhir juga, saya ingin meminta tolong kepada Bapak dan Ibu guru semua, silahkan tagihan-tagihannya itu dilengkapi. Karena berhutang itu tidak baik. Bukan begitu ya Bu Desi? Ya, berhutang itu tidak baik ya. Jadi silahkan bagi yang absensinya belum, silahkan diisi absensinya. Oh iya, bagi yang belum subscribe juga segera subscribe ya. Pak Sahril belum kayaknya ini ya. Nah, sudah Pak. Belum. Belum. Saya sudah Pak. Dulu Pak. Kenapa? Kalau Bapak menginput video baru pasti masuk di HP saya, pemberitahuannya langsung di komen. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang lain juga begitu. Pak Mahmudin sudah subscribe belum Pak Mahmudin? Udah ya? Pak, itu Kak. Ya. Ada fotonya saya Pak. Oke, ada fotonya. Bu Satiti juga ya. Bu Satiti harus subscribe nanti. Dan salam sama ibu-ibu yang di belakangnya itu ya Bu Satiti. Halo Ibu ya, subscribe juga Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita bertemu kembali di pelatihan-pelatihan berikutnya. Ya. Pak, dan nanti sore ada penutupan ya Pak? Iya, siang, bukan sore Bu. Oh, siang. Untuk penutupannya nanti pukul 14.00 dan wajib hadir ya. Karena nanti kalau tidak salah biasanya ada, kalau di Jakarta Utara, Pusat, Timur, kemarin itu ada pemilihan peserta terbaik. Ya siapa tahu nanti ada peserta terbaiknya dari kelas ini. Kalau tidak ada ya berarti belum dari rezeki. Belum rezeki gitu ya, karena untuk yang di Jakarta Selatan ini ada 10 kelas. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua. Dan kalau ada info pamungkas, saya sangat berharap kalau Bapak dan Ibu guru semua tertarik untuk melanjutkan studi S2 ya, khusus untuk pendidikan dasar sesuai dengan tempat Bapak dan Ibu guru semua mengabdi di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sudah membuka Magister Pendidikan Dasar ya, dan tiap semester itu dibuka pendaftaran. Ya, jadi silakan bagi yang tertarik untuk kuliah S2, kemudian nantinya bisa berkarir sebagai dosen dan lain sebagainya, silakan dapat bergabung di Magister Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya izin share terakhir Bapak dan Ibu guru, boleh ya, untuk website Magister Pendidikan Dasarnya. Barangkali boleh, Bapak dan Ibu guru nanti ada yang tertarik. Oke. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, sebentar. Sudah Pak. Oke, Bapak dan Ibu guru tinggal klik saja pipumj.ac.id, kemudian berikutnya nanti silahkan Bapak Ibu tinggal klik Magister Pendidikan Dasar. Bisa terlihat Pak Setiono? Ya, Pak Setiono, bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa Pak. Oke, tinggal diklik nanti untuk Magister Pendidikan Dasar, maka akan terlihat seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, bisa terlihat program studinya. Ya, kedua program studinya itu siapa ketua program studinya Bapak Ibu? Pak Hadi. Oke, jadi ini ada visi, ada misinya, ada tujuan ya. Kemudian di sini ada profil lulusannya ya, kemudian ada capaian pembelajaran. Kemudian untuk dosen-dosennya ini semua Bapak Ibu. Dosen-dosennya nanti ada Prof. Dr. Wasito, Prof. Dr. Agus Radika, Prof. Dr. Budianto, ada Prof. Dr. Sarif Sumantri, Prof. Dr. Enris Boriswati, Prof. Dr. Darmawan sampai dengan 18 ini. Saya terakhir ini Bapak Ibu ya. Profesor. Ya, itu nanti yang akan mengajar di program studi Magister Pendidikan Dasar. Kemudian ada kurikulumnya juga bisa dipelajari semua Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja. Pak, itu online ya Pak kuliahnya ya? Untuk sekarang masih online karena masa pandemi. Dan perkuliahannya itu di hari Jumat dan Sabtu, siang sampai malam. Jadi insya Allah tidak akan mengganggu Bapak dan Ibu semua ketika mengajar. Mudah-mudahan nanti tiba-tiba Pak Mahmudin akan japri saya, Pak saya tertarik untuk lanjut S2. Itu luar biasa. Amin, amin. Yang lain-lain. Bu Desi ya, Bu Desi harus segera daftar S2 ya. Kemudian saya udah S2 Pak, tapi S2-nya bukan pendas. Aduh, berarti tidak linear itu, tidak sesuai dengan ilmuannya ya. Insya Allah Pak, doakan saja Pak. Doakan ya Pak. Amin, amin.
Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu kembali, berjumpa Sama-sama, kembali Pak. pada pelatihan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih banyak Pak atas Sama-sama arahan, Pak, materi terima kasih. semuanya. Atas ilmunya Pak. Sehat selalu. Mari, Bapak Ibu.